Sudah hadir untuk membahasnya di Sapa Indonesia di studio Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar di DPR, Wawan Suyatmiko dari Transparansi Internasional Indonesia, dan Ibu Lely Ariana, analis komunikasi politik dari Universitas Bengkulu. Selamat pagi Bapak-Bapak, termasuk pagi. saya dan Ibu Lely. Ya, sendirian. Harus ada ibunya biar cantik, Bu. Kita mau ngobrol saja mengenai apa yang kemudian sekarang terjadi dan menjadi desakan. Sedikit dari orang Partai Golkar di dalam yang kemudian Anda muncul nih, Bang Doli, untuk kemudian muncul bahwa ya sebetulnya Pak Setia Novanto harus mundur dari Partai Golkar maupun DPR, begitu menurut Anda ya? Kenapa Anda melihat itu? Saya dari awal ya, begitu nama Pak Setia Novanto disebutkan di dalam dakwaan Irma dan Sugiharto pada sidang pertama 9 Maret. Jadi bahkan belum ditetapkan sebagai tersangka kemarin? Saya sudah menilai bahwa disitulah mulai argo pencitraan negatif Partai Golkar. Ya. Dan akhirnya terbukti selama 3 bulan terakhir ini setiap dilakukan persidangan Irman dan Sugiharto, pemanggilan saksi-saksi, semuanya menyebutkan nama Pak Setia Novanto dan itu nggak bisa dilepaskan dengan posisinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Jadi begitu citra atau persepsi negatif Pak Setia Novanto muncul, sama saja dengan persepsi negatif terhadap Partai Golkar. Itu yang membuat Anda kemudian merasa ini harus segera dibenahi begitu? Jadi itu kan artinya merugikan Partai Golkar. Jadi konteksnya saya dan teman-teman generasi muda Partai Golkar itu membicarakan tentang menyelamatkan Partai Golkar. Jangan sampai partai kita ini tersandra ya dengan kasus yang membuat publik ini marah kan melihat kasus IKTP ini. Sehingga itu nanti akan mengganggu konsolidasi Partai Golkar dan juga elektabilitas Partai Golkar. Dan kita lihat sekarang survei-survei menunjukkan semua survei Partai Golkar itu turun. Ya, Anda sampaikan nggak ini sih di internal Partai Golkar? Saya sampaikan, ya tentu ada dua cara ya. Karena saya memang tidak masuk di dalam pengurus struktur dan juga tadi dikoreksi saya bukan juga anggota DPR sekarang. Nah tentu ini juga kita sampaikan kepada senior-senior, ke tokoh-tokoh. Jadi jauh sebelum penetapan status tersangka ini, saya sudah mengatakan Pak Setia Novanto harus mundur. Ya, banyak nggak sih orang-orang seperti Anda di dalam Partai Golkar yang punya pendapat seperti Anda? Saya kira begini, kalau misalnya kita sebagai kader Golkar mempunyai hati nurani dan juga kemudian menginginkan partai kita ini tetap eksis, mendapatkan kepercayaan ke publik, saya yakin sebetulnya ya memang silent majority ya. Banyak sekali yang punya pendapat yang sama gitu. Karena kan masalahnya simpel saja kan. Bahwa kita ini ingin membesarkan partai, tetapi kita juga tidak mau dihambat oleh masalah orang per orang, kasus per kasus gitu. Lalu mengapa kemudian, saya cuma ingin tahu saja secara internal di Partai Golkar, kemudian yang muncul sampai kemarin atau terakhir, Partai Golkar tampaknya akan tetap mempertahankan Setia Novanto sebagai ketua umum. Nah itu yang membuat kita kecewa sebetulnya ya. Kita sih berharap kemarin ketika ditingkatkan statusnya Pak Setia Novanto menjadi tersangka, saya kira kita ini semua mempunyai kesadaran yang sama ya, bahwa kita ini harus cepat sekali mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan partai. Nah, harusnya DPP kemarin itu melakukan rapat ya. Saya kira yang paling penting meminta pendapat para senior tokoh-tokoh. Ini kan sekarang ada dewan-dewan sebetulnya. Tapi ini kan dibalik, mereka putuskan pleno tidak terjadi apa-apa, kemudian datang ke Pak Abu Rizal bahwa kami sudah putuskan begini, gitu. Terus datang ke Pak Agung Laksono. Tinggal kita berharap Dewan Kehormatan saja nih. Dewan Kehormatan di situ ada Pak Habibie, ada Pak Akbar, ada Pak senior-senior yang lain ya. Dan memang dalam domain di ADRT. Di dalam ADRT ini domain masalah ini di Dewan Kehormatan lebih karena masalah etik dan segala macam. Masalah besar. Masalah besar. Ya karena itu akan mengganggu konsolidasi dan tingkat kepercayaan publik kepada Partai Golkar. Jadi kan sekarang suasananya masyarakat itu kan marah nih dengan kasus IKTP ini. Apalagi kita tahu di bawah kan banyak juga masalah yang muncul kan, belangko tidak ada, masalah yang ditumpuk-tumpuk segala macam. Nah orang sekarang begitu melihat kasus IKTP marah, itu kan marah kepada ya salah satu yang disebut adalah Pak Setia Novanto. Tapi lama-kelamaan kalau ini tidak bisa dipisahkan antara masalah pribadi Pak Setia Novanto dengan masalah Golkar, orang akan marah kepada Partai Golkar.
Nah kalau orang sudah atau publik, masyarakat marah kepada Partai Golkar, tentu itu akan mengganggu. Sebagai partai politik, di menghadapi agenda Pilkada 2018, besok kita udah menetapkan undang-undang pemilu, yang akhir mungkin Oktober sudah mulai pentahapan persiapan 2019 ya, pasti itu akan mengganggu. Bung Doli, kalau sekarang pengurus yang sekarang ini, pengurus partai Anda sudah menetapkan satu hal dan kemudian baru menghadap para tetua Golkar, itu masih bisa diubah nggak? Kita masih punya harapan, kata Anda, di ketua Dewan Kehormatannya Partai Golkar ya. Ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Habibie. Itu masih bisa berubah sehingga kemudian kita berharap citra Partai Golkar bisa lebih baik? Ya, saya sama teman-teman terus berusaha ya untuk supaya memang sikap yang ditunjukkan oleh Partai Golkar secara institusi itu tepat dan benar gitu ya, dalam rangka untuk bisa menempatkan kembali kepercayaan ke publik. Jadi kita akan usaha terus ya, mungkin salah satu jalannya kita tetap menghimbau agar DPP di dalam hari-hari ke depan ya, itu kan putusan rapat pleno yang bisa dibuat plenonya lagi mengambil keputusan yang berbeda gitu. Yang kedua memang tentu kita akan berkomunikasi dengan para senior itu juga untuk bisa mendorong supaya memang DPP sekarang ini betul-betul sadar dan rasional dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar lah, kepentingan partai dibandingkan dengan kepentingan pribadi-pribadi mereka yang ada sekarang di DPP itu.